Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Marta N, yaitu Abraham Accord dan Donald Trump, damai sejati atau perdamaian palsu? Nubuat Alkitab terungkap. Mulai, Pastor Marta dulu nih buat pemanasan. Silakan, Pastor. Ya, Pastor Paul, selamat malam. Selamat malam, Mas Marta. Ini, ya, saya kepingin tanya ini, Pastor Paul. Berapa waktu yang lalu kan pernah saya tanya tentang perjanjian yang ada di Alkitab itu untuk perjanjian Allah pada Israel ya. Ada di 5 sampai 6 gitu ya, Pastor Paul. Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud ya, sampai perjanjian Mesias, perjanjian baru. Lalu yang saya tanyakan, perjanjian yang ini, yang Trump yang ada ini, yang Abraham Accord ini, apa ya, Pastor? Apa ada hubungannya dengan perjanjian Abraham yang kejadian 18 itu, Pastor Paul? Bukankah sudah dinyatakan benar bahwa Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar, yang berkuasa, dan segala bangsa akan diberkati kalau memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub ini, keturunannya. Lalu yang saya pikir ada hubungannya atau enggak ya? Sehingga Trump ini mengadakan perjanjian ini, saya kan enggak kurang tahu gitu. Tapi kan persepakatan ini tujuannya Trump itu kan juga untuk hubungan diplomasi antara mereka ya, seperti antara Arab, Amerika, Israel, begitu baik begitu atau gimana, Pak Paul? Saya kurang ngerti. Apa ada hubungannya gitu loh dengan perjanjian Israel yang Tuhan berikan, yaitu Abraham itu, Pastor. Ya. Jadi, kisah Abraham Accord ini adalah kuda putih yang pertama. Ya, kuda putih yang pertama, yaitu damai. Ya, perdamaian di mana-mana. Dan itu adalah perdamaian yang palsu. Abraham Accord. Apakah Islam itu keturunannya Abraham? Bukan. Ya, Islam itu bukan keturunan Abraham. Arab, Saudi, Yordania itu bukan keturunan Abraham. Ya, Investasi bukan. Ya, bukan. Mereka mengklaim turunan Abraham. Itu. Nah, lalu yang terjadi dengan Abraham Accord ini adalah perdamaian palsu. Ya, karena perdamaian didasari bukan karena cinta, tetapi karena politik, karena uang. Ya kan, Donald Trump kan intinya kan cuma dagang saja kan. Abraham Accord ya. Nah, nanti yang terjadi ya, tiba-tiba damai itu diambil, mereka saling tiba-tiba saja, nanti lihat ya. Ini kan damai Donald Trump ini begitu Syria berdamai, ya mau siapa lagi proksinya? Tinggal Lebanon udah damai, cuma tinggal si Hezbollah saja. Dan bahkan katanya si Donald Trump, Iran pun dia akan melakukan deal, dia akan siap deal dengan Iran. Maka seluruh dunia kan damai. Intinya seluruh dunia perang ini kan gara-gara ngelawan Israel. Gara-gara mau menghancurkan Israel. Ya kan? Intinya kan begitu aja. Ya.
Nah, jadi dealnya ini harus jelas, yaitu deal ekonomi. Lalu tiba-tiba diambil tuh damai itu. Mereka kan saling mengkhianati satu sama lain, perang lagi. Setelah perang lagi, maka terjadi resesi ekonomi. Setelah resesi ekonomi, akan terjadi pandemi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Nah, makanya judulnya hari ini kan, ya Trump gemparkan Arab, bersiap dengan pandemi kan. Itu ya. Tapi Pastor Paul tadi kok rasanya setuju sama Trump, kok pinter, hebat itu apanya ya, Ya kan Pastor? secara manusia kan memang dia hebat. Ya kan? Secara manusia bisa mendamaikan. Tetapi kan tidak pernah ada damai yang sejati selain kita di dalam Yesus kan. Donald Trump ini, saya melihat Donald Trump ini bukan seperti orang yang diurapi Tuhan, hamba Allah yang begitu luar biasa, yang penuh cinta dan sebagainya macam, enggak. Tapi dia sebagai seorang politikus biasa. Dia lihai, mendamai, dia berusaha ya mendamaikan dunia dengan deal-deal ekonomi, deal politik. Tetapi semuanya didasari dengan saling ketidakpercayaan. Gitu ya. Kalau saya memuji Trump bukan berarti saya berpihak kepada Trump ya, karena orang ini ya mohon maaf ya seperti serigala berbulu domba. Seperti serigala berbulu domba Donald Trump ini ya, bisa tiba-tiba jadi orang ya pokoknya ini seperti ya dia pedagang lah, namanya orang pedagang, dia berdagang. Makanya Paus Francis kan nggak suka sama Donald Trump. Itu Bu Marta. Jadi Donald Trump itu jangan dianggap sebagai orang baik ya, jangan. Nanti kita kecewa. Donald Trump ini ya pokoknya dia adalah penjahat yang dipakai Tuhan buat menggenapi. Ya jangan-jangan itulah Trump trompet satu sangkakala dua itu. Sangkakala pertama Abraham Accord itu kan, perdamaian, ya kan. Terus Donald Trump itu kan, nanti Donald Trump bisa berkuasa berkali-kali atau mungkin anaknya atau mungkin keluarganya nanti yang bisa jadi Trump, kabinet Trump atau kita nggak ngerti ya. Dulu kan pernah saya bilang jangan-jangan sangkakala 1, 2, 3 ini adalah kebijakannya Trump itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi di tangan Trump ini dunia damai loh. Di tangan Donald Trump ini terjadi perdamaian-perdamaian signifikan. Bukan dunia nggak ada perang sama sekali nggak, tapi signifikan. Kayak Zelensky nggak mau damai, diatur nggak mau, ya udah selesai kamu tak tinggal ke Arabmu. Ya kan? Ditinggal bener-bener sama Amerika loh, kejang-kejang itu Zelensky itu ditinggal. Nangis loh. Lalu deketin Prancis ya kan sama Spanyol kan. Nah, nanti Zelensky lama-lama jadi pro sama Hamas juga nanti tuh Zelensky bisa-bisa tuh. Karena si Prancis sama Spanyolnya kan pro sama Hamas. Ya kan? Karena ingin lepas dari dominasinya Donald Trump. Ya kan? Eropa ini kan ingin lepas dari dominasinya Donald Trump karena Donald Trump ini kan serakah. Dia ingin menguasai perekonomian seluruh dunia kan. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Sama seperti teori konspirasi tidak akan pernah berhasil, si Donald Trump juga tidak akan berhasil. Waduh, hari ini kita mau belajar macam-macam ya, entah ke guru nggak nih. Padat semua dari teori konspirasi, kita mau belajar ya. Teori konspirasi, kita mau belajar tentang isinya langit dan bumi yang baru, kita akan lihat tentang pandemi dan segala macam ya. Mudah-mudahan Tuhan beri saya hikmat mengajar dalam waktu yang semua 1 jam tapi padat. Jadi ketika saya berkata Trump itu saya gini loh, saya mengagumi musuh saya, bukan berarti dia bukan musuh saya loh, dia tetap musuh saya. Itu Bu Marta, harus dibedain ya. Iya, berarti kita juga nggak tahu ya, Pastor Paul, Harus untuk waspada. tindakan Donald Trump ini akhirnya positif atau tidak, kita nggak tahu kan. Ya, Nggak tahu, seizin Tuhan begitu. nggak tahu. Seizin Tuhan terjadilah Oke, gitu ya. Tuhan izinkan sama seperti Raja Kores kan. Hmm, Raja Kores penyembah berhala, ya kan. Tapi dia yang ya, bikin ya. orang Yahudi kembali. Sama Donald Trump ini kan yang jadikan Yerusalem jadi ibu kotanya Israel lagi kan. Iya.
Tapi pikir saya Donald Trump kan Amerika, kan itu pihak Israel, Pastor Paul. Iya. Bagaimanapun kan dia memihak Israel sebagai saudara tua gitulah, Pastor. Mm-mm. Membela, sepertinya seperti itu, Pastor Paul. Mm-mm. Seakan-akan kan, Iya, seakan-akan tapi begitu. nggak tahu juga ya, nggak tahu akhirnya gimana ya, Pastor. Ya, kalau menurut saya akhirnya damai, akan damai, tapi itu damai yang semu, damai yang dibuat, damai yang hanya kedok sajanya, damai yang sangat rapuh. Nanti tiba-tiba damai itu diambil, pecah. Karena yang menjamin kan perkataannya Donald Trump, lalu hancur kan, Hmm, iya, iya. hancur, serem ya. Ini terjadi perdamaian, pasti terjadi damai. Ini ngarap, ini pasti deal. Syria kan sudah di deal, oke, udah jabat tangan kan. Jaulani ya, dan supaya apa bounty hunternya 10 juta dolarnya dihapus, Jaulani harus membantu berdamai dengan Israel. Dan Jaulani mau, ya kan, Presiden Israel yang gantiin Bashar al-Assad ini kan. Iya kan? Iya, Itu iya. hati-hati. Ini ya, ini kalau di HBC 3 lagi diajarin ya, logika iman ya, logika iman lagi diajari ini. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kejadian 18 ayat 18 berbunyi, menyatakan bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3 berbunyi, berbicara tentang Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Nabu dan mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat karena Nabu. Daniel 9 ayat 27 berbunyi, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Wahyu 6 ayat 2 berbunyi, dan aku melihat, sesungguhnya, ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. 1 Tesalonika 5 ayat 3 berbunyi, apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput.